Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan pastinya selalu baik ya. Oke, pada video kali ini langsung aja nih, kita sudah kedatangan satu tamu lagi dari pabrikannya Sony. Ini sudah cukup lumayan berumur tapi belum lawas-lawas banget. Oke, ini adalah Sony Xperia X Performance. Sedikit kita akan bernostalgia sama si HP yang satu ini. Sony Xperia X Performance ini dirilis pada bulan Juli tahun 2016 dan si HP ini masuk ke dalam klasifikasi HP kelas menengah ataupun mid-range. Dan untuk si unit yang kali ini kita akan bahas kebetulan lagi dapat pinjaman. Terima kasih banget buat teman saya yang sudah mau meminjamkan si X Performance-nya untuk dibahas di channel saya. So, jangan lama-lama, langsung aja kita bahas si Xperia X Performance ini. Simak sampai selesai. Oke, pertama-tama yang akan kita bahas yaitu pada bagian build quality-nya terlebih dahulu. Pada bagian muka layarnya terdapat kamera selfie 13 megapiksel, lalu ada earpiece dan juga sensor. Dan pada bagian bawahnya terdapat satu buah speaker. Dan ini untuk speaker atas dan bawah sama-sama sudah dual stereo. Dan untuk ukuran layarnya sendiri, si HP ini dikasih ukuran sebesar 5 inci dengan menggunakan aspek rasio sebesar 16:9. Serta mempunyai resolusi sebesar 1080 dikali 1920 dengan mempunyai kerapatan yang dihasilkan sebesar 441 ppi. Sedangkan untuk LCD-nya sendiri si HP ini menggunakan dengan tipe IPS. Sementara untuk proteksi layarnya sendiri si HP ini sudah dikasih scratch resistant glass. Berikutnya kita akan mencoba beralih pada bagian samping-sampingnya ataupun pada bagian bezel frame-nya. Dan untuk samping bezel kirinya ini hanya terdapat untuk penyimpanan SIM tray saja. Oke, berikutnya pada bagian bawah di sini terdapat untuk perekam audio dan juga untuk chargernya yang masih menggunakan tipe USB yang lama. Lanjut kita beralih pada bagian bezel samping kanannya, yang mana pada bagian samping kanan ini lumayan terdapat banyak tombol-tombol. Pada bagian tengah-tengah terdapat tombol power yang menyatu dengan sidik jari, lalu tombol volume, dan yang terakhir tombol pintasan untuk shutter kamera. Sementara untuk bagian frame atasnya sendiri si HP ini masih disediakan jack audio 3,5 mm. Sementara untuk bagian backdoornya sendiri si HP ini sudah berbahan dari aluminium. Pada bagian back cover ini terdapat satu buah kamera utama yang mempunyai resolusi sebesar 23 megapiksel, lalu ada untuk LED flashnya, dan terakhir ada tulisan Docomo punya. Oke, berikutnya kita akan lanjut pada bagian sektor softwarenya ataupun jeroannya dari si X Performance ini. Oke, kita akan mencoba membuka pada bagian di pengaturan dan kita akan melihat di tentang ponselnya. Oke, kita akan coba lihat dulu apakah HP keluaran 2016 ini masih worth it ya di 2021 ini. Oke, ini kita bisa lihat ya, untuk versi Androidnya sendiri si HP ini sudah support sampai OS 8.0.0 ataupun OS Oreo. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah OS Oreo ini di 2021 masih enak digunakan? Oke, berikutnya kita akan mencoba melihat pada bagian memorinya. Untuk RAM-nya sendiri si HP ini dikasih RAM sebesar 3GB dan internalnya itu ada dua varian. Ada yang 32GB seperti yang kita dapatkan ini, dan ada yang varian 64GB untuk versi globalnya. Sementara untuk SOT baterainya sendiri, HP yang kita pegang kali ini cukup lumayan masih bagus ya untuk kesehatan baterainya, dan kita dapatnya itu 12 jam 50 menit dalam keadaan itu tidak digunakan untuk game ya. Oke, ini cukup lumayan bagus banget, udah berumur 5 tahun lebih tapi SOT-nya masih bagus. Sementara untuk konektivitasnya sudah support sampai 4G plus ya. Itu satu keunggulan dari vendornya Docomo. Kalau yang versi AU itu paling sampai 4G aja. Oke, berikutnya kita akan mencoba melihat pada bagian sektor kameranya. Untuk kamera selfie-nya ini cukup lumayan gede ya, untuk resolusinya yaitu sebesar 13 megapiksel. Dan untuk saturasi warnanya kalau misalkan kita lihat-lihat ini
cukup bagus banget ya dan natural banget untuk si saturasi warnanya. Sementara untuk kamera utamanya sendiri tadi sudah disebutkan resolusinya sebesar 23 megapiksel dan menurut saya itu sudah cukup bisa diandalkan di tahun 2021 ini. Oke, ini bisa dilihat ya untuk resolusinya. Oke, berikutnya mungkin yang akan saya garis bawahi yang agak kurang sukanya dari si X Performance ini, yang pertama itu pada bagian penggunaan backdoor belakangnya yang menggunakan aluminium, tidak didukung dengan prosesornya yang sudah menggunakan Snapdragon 820, yang mana untuk si HP ini cepat panasnya ditambah dengan aluminium frame-nya, jadi semakin panas saja kalau misalkan kita berlama-lama dimainkan si X Performance-nya. Ditambah lagi untuk kapasitas daya baterainya hanya diberikan sebesar 2700 mAh saja, dan itu salah satu hal yang kurang saya sukai dari si X Performance ini. Oke, mungkin untuk selebihnya saya tidak akan banyak berkomentar. Oke, selanjutnya untuk mengenai informasi harganya sendiri untuk si X Performance ini, kalau misalkan kita lihat di e-commerce ataupun di marketplace itu ada di kisaran dari mulai harga 700 ribuan ataupun 600 ribuan yang murahnya sampai dengan 900 ribuan yang paling mahalnya, dan itu pun tergantung kondisi dan tingkat kemulusannya, itu sangat berpengaruh untuk harganya. So, jadi gimana nih menurut teman-teman semuanya, apakah dengan harga segitu untuk si X Performance ini masih worth it dibeli untuk di tahun 2021, atau malah sebaliknya si HP ini ya sudah cukup ketinggalan banget untuk di tahun 2021? Untuk jawabannya boleh ditulis saja di kolom komentar. Kalau versi jawaban saya pribadi, si HP ini ya memang cukup bisa saja untuk dibeli, namun tidak untuk digunakan untuk daily driver ataupun keperluan penuh sehari-hari ya, karena memang mengingat baterainya yang cukup kurang gede, jadi si HP ini pasti untuk satu harinya membutuhkan beberapa kali pengecasan. Tapi untuk melihat harganya dan spesifikasinya, RAM 3GB, internal 32GB, Snapdragon 820, jaringan 4G+, belum lagi ditambah pada bagian sektor kameranya baik yang depan ataupun yang belakang itu ukurannya sudah cukup bagus, dan juga fitur-fitur lainnya yang nggak ketinggalan sama HP-HP yang keluaran zaman sekarang. So, kalau menurut saya untuk si HP ini yang ada di kisaran harga under 1 jutaan, si HP ini boleh jadi pilihan buat teman-teman untuk dibeli. Tapi kalau teman-teman yang emang lagi cari HP dengan baterai yang cukup gede ataupun layar yang cukup lumayan luas juga, ditambah lagi dengan kameranya yang kekinian ada triple ataupun quad kamera, si HP ini boleh di skip saja. Oke, mungkin hanya itu saja dulu untuk informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like bagi yang suka sama video ini dan dislike saja bagi yang tidak suka. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.